Reno menatap layar laptopnya dengan mata berat. Angka-angka di tabel Excel menari-nari, seakan ingin kabur dari kotak-kotak kecil yang menahannya. Presentasi besok pagi harus rampung malam ini juga, padahal ia baru sebulan bekerja di perusahaan ini. Sebagai karyawan baru, Reno sadar ia harus berusaha keras agar dinilai serius oleh atasan. Itu sebabnya ia menerima tanpa banyak protes ketika diminta lembur, meski rekan-rekannya sudah pulang sejak sore tadi. Ruangan lantai 5 gedung kantor itu kini hanya miliknya seorang. Meja-meja kosong berjajar rapi, monitor komputer gelap, kursi berputar berhenti di posisi acak seolah ditinggalkan terburu-buru. Suara satu-satunya yang terdengar hanyalah desiran pendingin ruangan dan kipas kecil di samping laptopnya yang berputar tanpa henti. Reno mencoba menenangkan diri. Ia sudah terbiasa dengan kesepian sejak kuliah, sering belajar sendirian hingga larut malam di perpustakaan. Tapi suasana kantor ini berbeda. Terlalu sunyi, terlalu steril. Sesekali bunyi, tik, halus dari pipa atau listrik membuat bulu kuduknya meremang. Ia menguap panjang, lalu meraih gelas plastik berisi kopi sachet yang mulai dingin. Saat meneguknya, matanya melirik jam dinding, pukul 23.40. Hampir tengah malam. Sedikit lagi, gumamnya sambil mengetik cepat. Namun ketika ia kembali fokus, sesuatu membuatnya berhenti. Samar-samar terdengar suara. Gaduh. Bukan bunyi mesin, bukan suara angin, tapi suara orang berbicara. Reno tertegun. Ia melepas earphone yang sejak tadi menggantung di leher, memastikan ia tidak salah dengar. Suara itu jelas berasal dari atas, dari lantai 6, ruang meeting besar perusahaan. Ia mengernyit. Masa ada rapat malam-malam begini? Semua manajer tadi sudah pamit pulang. Bahkan satpam di lobi pun sempat bercanda. Cuma kamu yang masih tersisa, Non. Mas. Tapi telinganya tidak bisa berbohong. Suara itu nyata. Ada beberapa orang berbicara dengan nada serius, kadang terdengar tawa kecil, lalu hening sebentar sebelum suara lain menyahut. Persis seperti rapat. Reno bangkit, berjalan pelan ke jendela besar. Dari sana ia bisa melihat sebagian lantai 6, meski lampu luar kantor membuat kaca memantulkan bayangan dirinya. Ia mencondongkan tubuh, mencoba melihat ke arah ruangan meeting. Gelap. Tidak tampak cahaya menyala dari lantai atas. Namun suara itu tetap terdengar. Gumaman orang-orang yang bercampur, semakin jelas ketika ia menajamkan telinga. Agenda minggu ini. Laporan keuangan harus segera dibahas. Target tidak tercapai. Reno merinding. Jantungnya berdegup lebih cepat. Jam dinding kini menunjuk pukul 23.55. Mana mungkin ada rapat resmi di jam segini? Ia mencoba mengabaikan. Mungkin cleaning service lagi ngobrol rame-rame, katanya meyakinkan diri sendiri. Ia duduk kembali, membuka lembar presentasi. Tapi konsentrasinya buyar. Kata-kata di layar seakan tenggelam oleh suara rapat yang masih terus bergema samar di atas kepalanya. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti. Mendadak hening. Reno menahan napas, menajamkan telinga. Tak ada lagi gumaman. Hanya desiran AC. Ia menghela napas lega, memaksakan diri untuk mengetik kembali. Tapi baru beberapa menit, bulu kuduknya kembali berdiri. Kali ini, suara itu terdengar lebih keras. Bukan lagi samar dari atas, melainkan seperti tepat di lorong ujung ruangan. Reno menoleh cepat. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya kecil lampu emergency. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun jelas sekali ia mendengar kalimat berat dalam suara seorang pria. Kita lanjutkan agenda rapat malam ini. Reno membeku di kursinya. Reno menempelkan tubuhnya ke pintu kayu ruang meeting yang sedikit terbuka itu. Nafasnya tertahan di tenggorokan, hampir tersedak oleh udara dingin yang tiba-tiba menusuk paru-parunya. Dari celah pintu, ia melihat pemandangan yang tak mungkin nyata. Rapat malam, dengan orang-orang yang seharusnya sudah tidak ada lagi.
Meja panjang berlapis kayu jati yang biasanya kosong, kini dipenuhi dokumen dan map lusuh. Kertas-kertas itu tampak rapuh, kekuningan, sebagian sobek di tepiannya, seolah sudah puluhan tahun tersimpan di gudang berdebu. Namun para peserta rapat itu memperlakukannya seolah masih baru, membalik-balik lembarannya, menandai angka-angka dengan pensil tumpul, membacakan laporan keuangan dengan nada serius. Mereka berbicara tentang target penjualan, saham yang anjlok, utang yang menumpuk. Nama perusahaan yang disebut berkali-kali, PT Nusantara Trading, terpampang di dokumen. Reno merinding. Ia ingat jelas nama itu. Dalam sebuah artikel sejarah yang pernah ia baca, PT Nusantara Trading adalah perusahaan lama yang dulu menempati gedung ini sebelum bangkrut pada awal tahun 1980-an. Tapi, itu kan mustahil. Perusahaan itu sudah tutup puluhan tahun lalu. Batinnya bergetar. Mata Reno meneliti wajah-wajah di ruangan itu. Kulit mereka pucat keabu-abuan, seakan tak dialiri darah. Mata cekung, bibir pucat kering. Baju kantor mereka lusuh, penuh noda, beberapa bahkan robek di sana-sini. Satu wanita dengan rambut dicepol ketat memakai blus putih yang di bagian lehernya tampak bekas bercak coklat tua, darah kering, tapi ia tetap sibuk menulis catatan. Pemimpin rapat, seorang pria tinggi kurus dengan jas hitam robek di bahu, berbicara lantang. Suaranya berat, bergema aneh di dalam ruangan. Perusahaan ini tidak boleh mati. Kita semua sudah mengorbankan segalanya. Temukan cara, temukan solusi. Investor harus diyakinkan. Jika perlu, kita rapat setiap malam sampai masalah ini selesai. Peserta rapat lain mengangguk pelan, serempak, tanpa semangat. Suara mereka seperti gumaman orang mengigau. Reno merasakan kakinya lemas. Tangannya bergetar di gagang pintu. Ia ingin kabur, turun ke mejanya, pura-pura tidak pernah melihat semua ini. Tapi rasa penasaran yang terkutuk itu membuatnya tetap berdiri di sana, mengintip dari celah pintu. Tiba-tiba salah satu pria di sisi meja berhenti bicara, lalu menoleh ke arah pintu. Matanya kosong, putih semua tanpa bola mata. Tatapannya menembus gelap koridor, tepat menuju tempat Reno berdiri. Reno terperanjat. Ia refleks menutup pintu rapat sedikit lebih rapat, menahan napas. Jantungnya berdetak keras, begitu keras hingga ia khawatir bisa terdengar dari dalam. Hening. Suara rapat terputus beberapa detik, lalu terdengar lagi, kali ini lebih cepat, lebih berisik, seolah semua orang berbicara bersamaan. Suara kursi berderit, kertas diseret di atas meja, ketukan-ketukan jari di kayu. Reno mundur perlahan, hampir tersandung karpet lorong. Ia ingin kabur, tapi langkahnya berat, tubuhnya seperti tertahan rasa takut yang mencekik. Boom! Tiba-tiba pintu ruang meeting bergetar keras, seperti ada yang menendang dari dalam. Reno terlonjak, menahan teriakan. Pintu itu lalu terbuka lebar dengan sendirinya, memperlihatkan isi ruangan lebih jelas. Cahaya temaram kuning, yang entah dari mana asalnya, karena lampu di langit-langit terlihat padam, menerangi meja rapat. Semua orang berhenti berbicara. Mereka menoleh serentak ke arah Reno. Wajah pucat, mata kosong, bibir kering terkatup rapat. Ada yang rambutnya tergerai kusut, ada yang kepalanya sedikit miring seolah tulangnya patah. Bau apek bercampur debu menyeruak dari ruangan itu, membuat Reno hampir muntah. Pemimpin rapat berdiri perlahan. Kursi kayunya berderit panjang. Ia menatap Reno dengan mata dalam cekungan gelap, lalu berkata dengan suara berat yang membuat dinding bergetar. Kamu terlambat hadir dalam rapat. Duduklah. Reno mundur 2 langkah, hampir terjatuh. Saya bukan bagian dari rapat ini. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun di meja rapat, sebuah kursi kosong bergeser sendiri, menjauh dari meja, seolah memang disiapkan untuknya. Di atas meja, sebuah name tag berdebu tergeletak. Tulisan di kertas itu membuat darah Reno membeku. Reno, divisi presentasi. Napasnya tercekat. Name tag itu terlihat usang, kertasnya menguning, tinta hitamnya hampir pudar. Tapi namanya jelas tertulis di sana. Para peserta rapat mulai berbisik pelan. Suaranya seperti desis angin kering. Hadir, lengkap sudah, rapat bisa dimulai. Suara bisikan itu menggema di kepala Reno, membuat telinganya berdenging. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu justru semakin keras. Dalam panik,
Reno membalikan badan dan berlari sekuat tenaga menuruni lorong. Ia tak peduli lagi kalau suaranya bergema di gedung kosong. Tangga darurat ia tempuh 2 anak tangga sekaligus. Jantungnya seperti ingin meledak. Di lantai 5 ia langsung masuk ruang kerjanya, menutup pintu keras-keras, lalu menempelkan tubuh ke kursi. Tangannya gemetar, napas terengah-engah. Namun begitu ia menoleh ke meja kerjanya, teriakan nyaris meluncur dari mulutnya. Tumpukan kertas presentasi yang tadi ia kerjakan telah berubah. Angka-angka penjualan, grafik, dan laporan di layar laptop bukan lagi data klien yang ia siapkan, melainkan tabel-tabel kuno yang sama persis dengan yang dibicarakan dalam rapat tadi. Nama perusahaan di header, PT Nusantara Trading. Lampu di ruangan berkelip, lalu mati sejenak, sebelum menyala kembali. Reno menutup laptop dengan keras, lalu menunduk, memeluk kepalanya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, hampir seperti doa. Aku cuma halusinasi. Aku capek. Besok pagi semua normal. Besok pagi semua normal. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, apa yang dilihatnya barusan bukan halusinasi. Itu nyata. Dan entah kenapa, rapat itu menganggap dirinya sebagai salah satu peserta. Reno duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis. Napasnya masih belum teratur setelah lari terbirit-birit dari ruang meeting lantai 6. Ia melirik layar laptop yang baru saja ia tutup, jari-jarinya gemetar. Ia yakin, sangat yakin, tadi laporan yang muncul di sana bukan presentasi yang ia kerjakan, melainkan dokumen perusahaan yang sudah lama mati. PT Nusantara Trading. Nama itu kembali bergaung di kepalanya. Ia pernah membacanya sekilas ketika mencari informasi tentang sejarah gedung kantor ini, sekadar iseng sebelum pertama kali masuk kerja. Menurut artikel lama di internet, PT Nusantara Trading adalah perusahaan besar pada era 70-an, namun ambruk karena skandal keuangan. Perusahaan itu bangkrut sekitar awal 80-an, meninggalkan gedung kantor ini terbengkalai selama beberapa tahun sebelum akhirnya direnovasi dan dipakai perusahaan-perusahaan baru. Bagaimana mungkin ia mendengar rapat dari perusahaan yang sudah lenyap puluhan tahun lalu? Lebih mengerikan lagi, bagaimana mungkin ia melihat dokumen-dokumen mereka muncul begitu saja di laptopnya, lengkap dengan angka-angka dan grafik yang seolah baru disusun? Reno mengusap wajahnya kasar, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku halusinasi, terlalu stres, kebanyakan kopi, gumamnya berusaha menghibur diri. Tapi jiwanya menolak. Semua yang ia lihat dan dengar tadi terlalu nyata, terlalu detail untuk sekadar ilusi. Hening ruangan justru semakin menekannya. AC masih berdengung, lampu neon masih berdesi samar, tapi di antara itu Reno merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Seolah dari balik bayangan di sudut ruangan, dari balik kaca jendela gelap yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Ia buka laptop, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol power. Layar menyala, logo perusahaan modern tempat ia bekerja kini muncul. Reno sedikit lega. Oke, semua normal. Ayo kerja lagi, gumamnya. Namun begitu file presentasi dibuka, jantungnya kembali tercekat. Bukan laporan penjualan klien yang ia susun sejak sore tadi. Bukan grafik berwarna biru hijau khas template modern. Melainkan lembaran usang penuh angka, tabel laba rugi, utang, arus kas, semua dengan kop surat PT Nusantara Trading. Data itu sama persis dengan yang ia dengar dibacakan dalam rapat hantu tadi. Bahkan di pojok kanan bawah, ada tanda tangan samar seorang direktur bernama Haji Suryana, yang menurut artikel lama merupakan pimpinan terakhir perusahaan itu sebelum meninggal secara misterius. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Reno menutup laptop dengan keras. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam kepanikan, ia menoleh ke arah pintu, memastikan tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Kosong. Namun telinganya tiba-tiba menangkap suara samar. Bukan lagi suara rapat normal dengan kalimat teratur, melainkan gumaman serempak, berlapis-lapis, seperti ratusan mulut berbisik bersamaan. Hadir, hadir, rapat belum selesai, rapat belum selesai. Suara itu datang entah dari mana. Dari atas? Dari bawah meja? Dari dalam dinding? Reno tidak tahu. Yang jelas, suara itu semakin lama semakin keras, membuat telinganya berdenging. Ia berdiri dengan tergesa, kursinya terjungkal ke belakang. Cukup. Ini gila. Aku harus keluar dari sini.
teriaknya, meski hanya untuk dirinya sendiri. Ia meraih tas, hendak kabur ke pintu keluar. Namun saat matanya melirik meja kerjanya untuk terakhir kali, ia membeku. Tumpukan kertas laporan yang tadi ia print sore hari kini bukan lagi draft presentasi klien. Kertas-kertas itu berubah. Tulisan tinta hitam di atasnya berisi angka-angka yang sama persis dengan tabel di laptop barusan. Nama perusahaan, tanda tangan direktur lama, semuanya tercetak rapi. Reno mendekat dengan langkah kaku. Tangannya gemetar ketika meraih selembar kertas paling atas. Kertas itu bukan kertas putih bersih yang ia gunakan tadi sore. Warnanya kekuningan, tepiannya agak rapuh. Bahkan ada bau apak menusuk hidung, seperti bau arsip tua yang lama terkunci di gudang berdebu. Matanya terpaku pada kalimat di bagian bawah dokumen. Rapat ini harus diselesaikan. Semua peserta wajib hadir sampai keputusan akhir ditentukan. Kalimat itu tercetak jelas, seolah ditulis dengan mesin ketik tua. Tiba-tiba Reno teringat kursi kosong yang bergeser sendiri tadi di ruang meeting. Kursi itu seakan menunggunya. Dan di atas meja, sebuah name tag dengan namanya sudah siap. Nafas Reno tercekat. Mereka ingin aku ikut rapat itu, bisiknya, nyaris seperti mengakui sesuatu yang tak ingin ia akui. Seolah mengonfirmasi pikirannya, gumaman serempak itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, nyaris memenuhi ruangan kerjanya sendiri. Reno hadir. Rapat belum selesai. Reno mundur perlahan. Matanya liar mencari jalan keluar. Namun setiap kali ia menoleh, bayangan di kaca jendela dan sudut ruangan tampak bergerak. Seperti ada sosok-sosok samar yang berdiri di sana, mengawasinya dengan sabar. Ia tahu satu hal dengan pasti. Rapat itu, perusahaan itu, meski sudah mati puluhan tahun lalu, masih berlanjut. Dan kini mereka menyeretnya untuk duduk bersama. Reno menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Di telinganya, suara berat pemimpin rapat dari lantai 6 bergema lagi, meski ia sudah jauh dari ruangan itu. Agenda perusahaan mati, tidak akan pernah berhenti. Kamu, sudah menjadi salah satu dari kami. Hari itu berjalan dengan aneh bagi Reno. Sejak pagi, ia merasa matanya berat, tubuhnya lesu. Seolah semalaman ia tidak tidur. Padahal ia ingat jelas, atau mungkin ia hanya bermimpi, bahwa ia menyaksikan rapat hantu itu di ruang meeting lantai 6. Ia duduk di meja kerjanya sambil menatap layar laptop, pura-pura bekerja. Rekan-rekan lain sibuk dengan urusan masing-masing, bercanda, mengetik, mengangkat telepon. Semua berjalan normal, seakan dunia ini baik-baik saja. Namun hanya Reno yang tahu, ada dunia lain yang berlapis di balik rutinitas itu. Dunia para pegawai mati, yang masih duduk rapat membahas angka-angka dari perusahaan bangkrut puluhan tahun lalu. Di kepalanya, suara berat pemimpin rapat masih terngiang. Agenda perusahaan mati, tidak akan pernah berhenti. Kamu sudah menjadi salah satu dari kami. Seharian Reno mencoba menyangkal. Ia berpura-pura lupa, menenggelamkan diri dalam tumpukan pekerjaan. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu akan terjadi malam nanti. Dan benar saja. Malam itu, manajernya mendekati meja kerja dengan wajah sedikit bersalah. Reno, maaf sekali. Aku harus minta kamu lembur lagi. Presentasi besok harus benar-benar matang. Aku tahu kamu baru, tapi aku percaya sama kamu. Reno ingin menolak. Ingin mengatakan tidak bisa. Ingin berteriak bahwa ia takut dengan gedung ini di malam hari. Namun mulutnya keluh. Ia hanya mengangguk patuh, pura-pura menerima dengan lapang dada. Bagus, kata manajernya sambil menepuk bahu Reno. Aku tunggu hasilnya besok pagi. Semangat ya. Dan dengan itu, Reno resmi terjebak lagi. Menjelang pukul 11 malam, kantor kembali kosong. Satu persatu pegawai pulang, lampu sebagian ruangan dimatikan. Tinggal Reno sendiri, duduk di ruang kerja dengan lampu neon dingin yang berdesis. AC berdengung, layar laptop menyala, dan seluruh bangunan terasa seperti menahan napas. Ia mencoba mengetik, tapi pikirannya kacau. Setiap kali menatap huruf-huruf di layar, matanya hanya melihat angka-angka asing dari laporan hantu kemarin. Tangannya gemetar di atas keyboard. Lalu, itu terjadi lagi. Suara-suara. Awalnya samar, seperti bisikan. Perlahan menjadi lebih jelas. Suara orang berdiskusi serius, menyebut angka,
membahas strategi, berdebat mengenai kerugian. Reno menegang. Suara itu datang dari atas, lantai 6, ruang meeting besar. "Enggak, ini enggak boleh terjadi lagi," bisiknya. Namun suara itu semakin keras. Bukan hanya terdengar, tapi terasa, seolah udara di sekitarnya bergetar mengikuti setiap kata. Dengan enggan, Reno berdiri. Kakinya bergerak sendiri, menapaki tangga darurat. Setiap langkah menimbulkan gema yang panjang. Semakin tinggi ia naik, semakin jelas suara rapat itu. "Strategi penjualan ekspor, utang luar negeri, kita masih bisa bertahan." Suara berat sang pemimpin rapat memotong. Tidak ada yang boleh absen. Semua peserta harus hadir. Reno berhenti di depan pintu ruang meeting lantai 6. Berbeda dengan malam sebelumnya, pintu itu kini tidak tertutup rapat. Daun pintu kayu tua itu terbuka sedikit, menampilkan cahaya kekuningan dari dalam. Seperti undangan, seperti perangkap. Tenggorokan Reno kering. Keringat dingin merembes dari tengkuk hingga punggung. Ia ingin lari, ingin menuruni tangga lagi, keluar dari gedung ini. Tapi kakinya terpaku. Matanya tanpa sadar menempel ke celah pintu itu. Dan disitulah ia melihatnya. Ruang meeting itu penuh dengan orang-orang berpakaian kantor lusuh. Wajah pucat, mata kosong, baju berdebu. Mereka duduk melingkari meja panjang, menumpuk kertas rapuh di depan masing-masing. Mereka tidak bergerak normal, tetapi seragam. Tangan mencatat dengan pena, kepala sesekali mengangguk, mulut komat-kamit mengucap angka. Tapi yang paling membuat Reno hampir pingsan adalah kursi di ujung meja. Kursi itu kosong. Di depannya tergeletak sebuah name tag. Dari celah pintu, Reno bisa membaca jelas tulisan hitam di atas kertas putih itu. Reno, Divisi Presentasi. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Tiba-tiba, seolah menyadari pengintai, suara-suara rapat itu berhenti. Sunyi mencekam. Semua kepala perlahan menoleh ke arah pintu. Puluhan pasang mata kosong menatap lurus ke arah Reno. Reno mundur satu langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Namun sebelum ia sempat kabur, suara berat pemimpin rapat bergema dari dalam ruangan. "Peserta baru, silakan masuk. Agenda harus diselesaikan." Reno terhuyung mundur. Ia membalikan badan, berlari turun tangga. Nafasnya tersengal, jantungnya memukul keras dadanya. Namun sampai di ruang kerjanya lagi, horor belum selesai. Laptop di mejanya menyala dengan sendirinya. Tanpa Reno menyentuh apapun, kursor bergerak, membuka file kosong, lalu huruf-huruf muncul satu persatu. Hadir dalam rapat. Reno mundur hingga menabrak dinding. Layar laptop bergetar, huruf-huruf itu terulang-ulang, memenuhi dokumen. Hadir dalam rapat. Hadir dalam rapat. Hadir dalam rapat. Printer di sudut ruangan menyala tiba-tiba, mengeluarkan lembaran kertas. Reno menatapnya dengan ngeri. Ketika ia mendekat, ia melihat teks besar tercetak rapi di tengah kertas. "Saudara Reno, Anda dipanggil untuk menyelesaikan agenda yang tertunda." Di saat yang sama, suara-suara itu kembali bergema, bukan lagi samar, melainkan jelas, memenuhi ruangan. "Reno, hadir. Rapat belum selesai. Hadir." Lampu neon berkedip-kedip. Udara menjadi dingin menusuk. Reno menutup telinganya, menjerit, "Tidak, aku bukan bagian dari kalian. Aku masih hidup." Tapi gumaman itu makin keras, seperti ratusan orang berbicara sekaligus, menenggelamkan suaranya. Agenda harus selesai, tidak boleh ada kursi kosong." Mendadak, kursi kerja Reno bergeser sendiri ke belakang, lalu berputar menghadap pintu. Seakan mengajaknya berdiri, berjalan, memenuhi panggilan itu. Reno jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Air mata bercampur keringat di wajahnya. Ia tahu ia sudah tidak bisa menghindar lagi. Sesuatu lebih kuat dari dirinya sedang menyeretnya ke meja rapat itu. Di layar laptop, tulisan terakhir muncul dengan huruf besar, tebal, tak terbantahkan. "Reno, hadir dalam rapat." Dan dari kejauhan, suara berat sang pemimpin rapat bergema sekali lagi, mengguncang seluruh gedung. "Agenda perusahaan mati tidak akan selesai tanpa kehadiranmu." Reno menutup mata, terisak, menyadari satu hal mengerikan. Malam ini, ia tidak lagi sekadar penonton. Malam ini,
Ia resmi dipanggil menjadi peserta rapat yang tak pernah berakhir. Reno duduk terhuyung di kursinya. Nafasnya memburu, jari-jarinya mencengkram meja begitu keras sampai buku kukunya memutih. Kata-kata yang tadi muncul di laptop, Reno, hadir dalam rapat, masih menari-nari di kepalanya. Printer di sudut ruangan berhenti berdengung. Lembar kertas terakhir keluar dengan suara klik. Ia tahu waktunya sudah habis. Suara-suara itu kini tidak lagi hanya terdengar samar dari lantai 6. Tidak. Mereka kini ada di sekelilingnya. Dari balik dinding, dari lantai, dari langit-langit, dari setiap sudut gelap di kantor. Gumaman itu menekan, memanggil, mendesak. Hadir, hadir. Rapat belum selesai. Reno berdiri dengan langkah gemetar. Ia menatap pintu ruang kerjanya, berharap masih ada kesempatan untuk lari. Tapi entah mengapa, tubuhnya tak mau bergerak ke arah sana. Kakinya justru melangkah perlahan menuju tangga. Setiap langkah terasa berat, seolah ada ribuan tangan tak kasat mata yang menggiringnya. Nafasnya tersengal, jantungnya menghantam rusuk. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Kalau aku masuk ke sana, aku mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Pikirannya berteriak, memohon agar tubuhnya berhenti. Tapi langkahnya tidak mau tunduk pada logika. Ada kekuatan lain, besar dan dingin, yang menyeretnya. Tangga darurat itu sunyi, hanya gema langkahnya yang terdengar. Setiap gema seperti mengiringi doa kematian. Dan akhirnya, Reno kembali berdiri di depan pintu ruang meeting lantai 6. Pintu itu masih terbuka sedikit. Celahnya kini lebih lebar daripada malam sebelumnya. Dari dalam, cahaya kekuningan menyembur samar. Suara rapat terdengar jelas, berlapis-lapis, seperti mantra tua yang diulang tanpa henti. Laporan keuangan, agenda berikut, tidak boleh berhenti, semua peserta wajib hadir. Jantung Reno mencelos. Ia melihat lagi kursi kosong itu. Kursi di ujung meja, dengan name tag bertuliskan namanya. Tapi kini ada tambahan. Di atas meja, tergeletak jas kerjanya sendiri. Jas hitam yang tadi sore ia gantung di belakang kursi di ruang kerjanya, entah bagaimana kini sudah berada di sana. Ia mundur setapak. Ini mustahil. Bagaimana bisa jas itu ada di sana? Tiba-tiba, kursi kosong itu bergerak sendiri. Perlahan, ia meluncur ke belakang, seolah memberi jalan untuk Reno duduk. Name tag bergeser sedikit, menghadap lurus ke arah pintu. Reno gemetar hebat. Aku tidak mau. Bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Tapi gumaman itu semakin keras, menjadi teriakan serentak. Hadir, hadir, hadir. Telinga Reno berdengung. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu justru menggema dari dalam kepalanya. Pintu berderit, terbuka lebih lebar tanpa disentuh siapapun. Angin dingin berhembus keluar, membuat bulu kuduk Reno meremang. Ia tahu tak ada lagi jalan kabur. Kakinya melangkah sendiri. 1 langkah, 2 langkah, masuk melewati ambang pintu. Begitu tubuhnya sepenuhnya berada di dalam, pintu itu menutup dengan keras. Brak, ruangan mendadak sunyi. Semua orang di meja rapat berhenti berbicara. Puluhan pasang mata pucat menoleh serentak, menatap Reno. Hening itu lebih mencekam daripada teriakan barusan. Reno berdiri kaku. Ia ingin berteriak, ingin kabur, tapi kakinya berat bagai tertanam. Lalu, pemimpin rapat, pria dengan jas sobek-sobek, wajahnya pucat keabu-abuan, matanya cekung dalam, mengangkat kepalanya perlahan. Bibirnya bergerak. Akhirnya, lengkap sudah. Suara berat itu mengguncang seluruh ruangan. Seketika, semua peserta rapat kembali bergerak. Pena-pena lusuh menulis di kertas-kertas usang. Mulut-mulut pucat kembali melafalkan angka. Laporan-laporan tua berdesir ketika halaman dibalik. Kursi kosong itu menarik Reno perlahan. Ia mencoba melawan, menahan dengan sekuat tenaga. Tapi tarikan itu tidak bisa dilawan. Tubuhnya terhempas duduk. Name tag di depan kursinya kini tegak lurus, menandakan posisinya sudah sah. Di depannya, kertas laporan muncul begitu saja. Tangan Reno bergetar, tapi pena tua jatuh ke genggamannya, seakan dipaksa menulis. Sang ketua rapat mengetuk meja dengan keras. Agenda dimulai kembali. Tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan sampai selesai. Rapat ini,
akan berlangsung selamanya. Semua peserta serempak mengangguk, termasuk Reno. Ia ingin menolak, tapi bibirnya seakan terkunci. Nafasnya berat, matanya mulai kabur. Dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Rapat belum selesai, rapat belum selesai, rapat belum selesai. Pagi berikutnya, kantor kembali hidup. Pegawai-pegawai berdatangan, mesin fotokopi berdengung, telepon berdering, semuanya berjalan normal. Seorang rekan Reno berjalan melewati mejanya. Ia berhenti sejenak, bingung. Meja itu kosong. Laptopnya ada, tasnya juga, tapi Reno tidak tampak di mana-mana. Si Reno kemana ya? Katanya semalam lembur. Gumamnya, tak ada yang tahu. Hari itu berlalu begitu saja. Manajernya mencari, rekan-rekannya kebingungan. Tapi tidak ada jejak. Reno seperti menghilang begitu saja dari gedung. Malamnya, ketika kantor kembali kosong, ruang meeting di lantai 6 terkunci rapat. Lampunya padam, tirainya tertutup. Tak seorang pun berani masuk. Namun jika seseorang cukup berani mengintip dari celah kecil jendela, mereka akan melihat sesuatu yang membekukan darah. Di dalam ruang meeting itu, meja panjang masih penuh oleh orang-orang pucat berbaju lusuh, terus membolak-balik laporan usang. Di ujung meja, kursi kosong yang kemarin ada kini sudah terisi. Seorang pria muda duduk di sana, mengenakan jas kerja hitam, wajahnya kaku, matanya kosong. Di belakang kursi itu, jas yang sama tergantung di sandarannya. Debu tipis mulai menempel di bahunya, seolah jas itu sudah tergantung bertahun-tahun lamanya. Dan di atas meja, name tag putih dengan tulisan hitam jelas terbaca. Reno, Divisi Presentasi. Rapat terus berlanjut. Tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Agenda perusahaan mati, selamanya berjalan. Dan kini, Reno adalah salah satu pesertanya.